ibu-ibu yang mengikuti Zoom webinar ya, dari ibu-ibu di perumahan, ada ibu-ibu karyawati dari TJB Power Services dan juga subkontraktornya, kemudian ada istri karyawan PT TJB Power Services, istri karyawan PT PLN, karyawati dari Medco Power Indonesia. Selamat siang ibu-ibu semua. Sambil menunggu kita mulai acara pada siang hari ini, akan kami putarkan dahulu video terkait dengan sambil menunggu acara ini mulai. Wes iki guna aku. Linke mau terus dipencet. Iya wes iki. Wes sirot e HP-ne sirot e. Ayo, wes ta. Ya. Iya. Ya. Kanker serviks merupakan jenis kanker nomor 2 terbanyak di Indonesia setelah kanker payudara. Banyak 32.469 kasus dari 348.809 kasus kanker. Sebanyak 23 orang per 100.000 penduduk menderita kanker serviks dan 14 orang per 100.000 penduduk meninggal dunia. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kanker serviks merupakan kumpulan sel abnormal yang dapat berkembang secara cepat pada leher rahim. Apa gejalanya? Pendarahan tidak wajar pada vagina, vagina mengeluarkan cairan tidak normal yang berbau menyengat, siklus menstruasi tidak teratur, nyeri saat berhubungan seks, nyeri pada tulang panggul, nyeri pada pinggang, bengkak pada salah satu kaki, nafsu makan hilang sehingga berat badan menjadi turun, badan lemas dan mudah lelah. Penyebab HPV, Human Papilloma Virus, menjadi penyebab utama dari kanker terbanyak nomor 4 di dunia, yaitu penyaluran virus melalui perilaku seks yang menyimpang dengan tidak memakai alat kontrasepsi dan seringnya berganti pasangan. Selain itu, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko adalah merokok, menyebabkan risiko 2 kali lebih besar dari wanita yang tidak merokok. Kurangnya konsumsi buah dan sayur, obesitas, berat badan berlebihan, hamil di bawah umur 17 tahun, sudah beberapa kali hamil dan melahirkan, konsumsi pil KB jangka panjang di atas 5 tahun, faktor keturunan, usia di atas 40 tahun, profil pemeriksaan, tes pap smear, alat yang menyerupai cocor bebek, dan merupakan pemeriksaan paling dasar, koloskopi, menggunakan mikroskop kecil, biopsi, pengambilan sampel untuk dianalisa, tes penentuan stadium kanker, pemeriksaan rahim, vagina, rektum, dan kandung kemih, tes darah, pemindaian dengan menggunakan CT scan, MRI, X-ray, PET scan, pengobatan, operasi, radioterapi, kemoterapi. Efek samping dari pengobatan seperti mengalami menopause dini, penyempitan pada vagina, limfedema, pembengkakan pada kaki, karena penyumbatan pembuluh getah bening. Pencegahan, vaksin HPV, terutama untuk usia di bawah 26 tahun. Gaya hidup sehat, terutama menghindari infeksi HPV dengan tidak melakukan perilaku seks menyimpang. Kanker serviks, bila ditemukan lebih dini dan segera ditangani, maka persentase kesembuhan akan menjadi lebih tinggi. Jadi, apabila Anda merasa adanya ketidakwajaran, harus segera konsultasikan diri ke dokter. Ingin mengerti penyakit lain? Silakan komen di bawah ini. Halo semuanya! Khusus kirim uang ke Indonesia pakai aplikasi Hello Index, biaya kirim hanya 150 Yen saja loh. Proses cepat, aman, dan terpercaya. Buruan download aplikasi Hello Index. Kanker serviks merupakan Halo, selamat siang Mbak Auli ya. Mbak Auli ya. Halo,
Mbak Aulia. Halo, selamat siang Mbak Aulia. Ya, yang Sudah bergabung di Zoom-nya nggih, Mbak? mohon ditunggu ya. Kita mulai acaranya. Mohon ditunggu sebentar ya. Dokter mungkin belum join. Nanti kalau sudah join saya info ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Kembali lagi saya ingin menyapa Ibu-Ibu pada siang hari ini. Pada siang hari ini di acara webinar yang memperingati World Cancer Day pada tanggal 4 Februari kemarin, saya ingin menyapa para peserta Ibu-Ibu yang bergabung baik di sini maupun di Zoom webinar. Selamat siang Ibu-Ibu karyawati PT TJB Power Services dan juga dari subkontraktor. Kemudian istri karyawan PT TJB Power Services yang ada di perumahan Housing Koloni Bandengan, kemudian istri karyawan PT PLN, kemudian karyawati PT Medco Power Indonesia. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya, mohon ditunggu acaranya ya Bu. Jangan sampai terlewatkan karena nanti kita akan ada kuis dan juga door prize yang sangat menarik. Jadi ditunggu dan diikuti acaranya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Dokter ada sedikit info atau pengumuman atau apa sebelum nanti dimulai acaranya? Cukup ya? Oke, baik. Baik, selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar World Cancer Day dengan tema, maaf saya lupa, mengenali resiko dan gejala kanker untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat. Semoga acara kita hari ini bermanfaat untuk kita semua para perempuan dan juga mungkin bisa di-share ilmunya ke teman-teman yang lain seperti itu. Sambil menunggu Bapak dokternya datang, bisa diputarkan video lagi, Mas Tori? Ini Mas tidak. Cek. The staging of cervical cancer refers to the extent of the disease. Doctors stage the disease according to the size of the tumor and whether it has spread to nearby tissues or other organs of the body. Stage 0 is not considered invasive because the cancer cells are found only in the top layer of cells of the cervix. Stage 1A is considered invasive cancer because the microscopic tumor grows through the top layer of cells into the underlying cervical tissue and is 3 to 5 millimeters deep by 7 millimeters wide. Stage 1B cervical cancer has two scenarios. One, where the tumor still can only be seen with a microscope, but is larger than 5 millimeters deep and 7 millimeters wide. In the second scenario for stage 1B, the cancer can be seen without a microscope and is larger than 4 centimeters in diameter. In stage 2A, the tumor spreads beyond the cervix to the upper 2/3 of the vagina, but not to the tissues around the uterus.
In stage 2B, the cancer spreads to the tissues around the uterus. In stage 3A, the tumor spreads to the lower third of the vagina. In stage 3B, the cancer spreads to the pelvic wall, the lining of the body wall cavity between the hips, or it may spread to the uterus, tubes that carry urine away from the kidneys to the bladder. If the flow of urine is blocked, the kidneys can become enlarged or stop working. In stage 4A, the tumor invades nearby pelvic organs, such as the bladder or rectum, and may spread to the pelvic lymph nodes. In stage 4B, the cancer spreads past the pelvic lymph nodes to other places in the body, such as the liver, intestines, or lungs. Ketemu saya diem aja deh, Bu. Satu dua tiga tes satu tes satu dua tiga tes satu dua tiga tes satu dua tiga. Oh ya, untuk semua peserta yang mengikuti acara Zoom webinar pada siang hari ini, saya informasikan bahwa untuk ibu-ibu yang berada di luar ruangan ini atau yang mengikuti seminar secara online, nanti boleh menuliskan pertanyaannya via chatroom ya ibu-ibu. Akan kita baca setelah pemaparan dari dokternya selesai, seperti itu. Jadi nanti yang ingin bertanya pas sesi pemaparan boleh ditulis di dalam chatroomnya, seperti itu. Terima kasih. Selamat siang Mbak Auli. Halo, masih bergabung dengan kita? Ada beberapa tambahan informasi lagi. Yang pertama, untuk peserta-peserta Zoom webinar hari ini, mohon untuk para peserta agar menonaktifkan fitur video call-nya ya Bapak Ibu, Ibu-ibu Pak. Kemudian bagi semua peserta agar menonaktifkan mic selama seminar berlangsung, terkecuali diizinkan oleh moderator saat tanya jawab. Kemudian next adalah pertanyaan sesuai tema dikirimkan melalui Zoom chat. Yang terakhir peserta seminar dimohon siap di menit-menit awal seperti itu. Terima kasih. Roti itu, roti abon.
Mohon sekali untuk boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jika ingin bertanya langsung boleh ditulis di chat room. Kemudian bagi peserta agar menonaktifkan fitur video call-nya. Kemudian bagi semua peserta agar menonaktifkan mic selama seminar berlangsung terkecuali diizinkan oleh moderator saat tanya jawab. Kemudian peserta seminar diharapkan mengikuti sampai acara berakhir. Dan untuk ibu-ibu yang berada di perumahan atau yang mengikuti secara online,
Nanti ketika bertanya mohon dituliskan nama suaminya, Bu. Biar kalau dapat hadiah bisa kita titipkan begitu. Saya kemarin pernah ada seminar dan kayak hantu ya Pak, nggak jadi dititipin karena nggak tahu istrinya siapa. Jadi tolong ibu-ibu nanti kalau bertanya di chat roomnya ditulisin aja nama ibu siapa seperti itu, oke? Terima kasih. Iya Bu, nanti kalau misalnya pas ada pertanyaan boleh dituliskan pertanyaan dari ibu siapa, istri dari bapak siapa, seperti itu. Dituliskan di chatroom yang tadi benar. Biar jelas kalau dapat hadiah biar bisa kami titipkan seperti itu. Tes 1, 2, 3. Halo, iya Ibu Anita mau bertanya, silakan bertanya. Karena nanti akan dijawab setelah sesi tanya jawab. Tapi mungkin ibu-ibu yang sekarang berada di rumah, kalau mau share mungkin ya tentang pernah mengalami di keluarganya atau karena ini semua perempuan pernah mengalami di keluarganya atau ingin share terkait dengan kanker serviks dan segala macamnya, boleh langsung di forum ini seperti itu. Kalau enggak di chat roomnya juga tidak masalah, sambil nunggu dokternya rawuh. Dokternya sudah datang. Oke, terima kasih. Oh ya ibu-ibu dan rekan-rekan sahabat saya semua, baik yang di sini dan di Zoom binar karena dokternya sudah hadir. Kita akan mulai seminar pada siang hari ini. Selamat datang Dokter
Pungki Mulawardana. Selamat bergabung dengan kami, Pak Dokter, dengan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang menjelang sore untuk kita semua, sahabat-sahabat sehat peserta webinar, baik yang berada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti dari rumah. Adapun webinar kali ini diikuti oleh peserta dari bermacam-macam background, akan saya sapa dulu. Selamat siang para karyawati yang sekarang berada di ruangan ini, kemudian para istri karyawan yang berada di koloni, istri karyawan PT PLN yang juga berada di housing koloni, karyawati PT Medco Power Indonesia yang juga sudah bergabung. Selamat siang, kami ucapkan juga kepada Mbak Auli selaku administrator di Rumah Sakit Onkologi Surabaya, dan selamat datang juga kepada Dr. Pungki Mulawardana. Sepatutnya kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dan bertemu secara virtual di acara webinar dalam rangka memperingati World Cancer Day yang jatuh pada tanggal 4 Februari dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Tak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Dr. Pungki Mulawarman, spesialis kandungan, konsultan onkologi, kemudian Bapak Wahyudin Ali Syakir, monggo Pak, selaku perwakilan dari manajemen PT TJB Power Services, serta rekan-rekan yang berada di ruangan ini. Adapun agenda acara kita pada siang hari ini adalah pembukaan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi, tanya jawab, serta kuis. Jadi mohon bagi ibu-ibu semua yang berada di sini ataupun yang mengikuti webinar ini secara online, diharapkan untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena akan ada kuis dan akan ada door prize yang dibagikan seperti itu. Menganjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menganjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Wahyudin Ali Syakir selaku perwakilan dari manajemen PT TJB Power Services dan juga selaku manajer Environment, Health, and Safety. Monggo untuk Bapak Syakir, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saat ini di tengah masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan saat ini saudara-saudara kita yang tengah berjuang melawan virus COVID-19, baik yang ada di Indonesia maupun di semua negara, bisa melalui masa-masa sulit itu dan bisa recovery, dan semoga pandemi ini berakhir segera dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah SWT, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti seminar ini. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mulawardana, SPOG, spesialis oksigen, subspesialis onkologi, gitu ya Dok ya. Kemudian tak lupa pada saat ini saya juga kembali mengingatkan kepada kita semua, ibu-ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mengikuti acara virtual seminar kali ini, untuk kembali mentaati protokol COVID-19. Jadi di TJB ada 6M ya. Ibu-ibu masih hafal ya 6M ya. 1, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker dengan benar.
tidak hanya memakai masker. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak ketika bertemu atau berkomunikasi minimal. Kemudian sebisa mungkin mengurangi aktivitas kerumunan, terutama di pasar, di mal, atau pas kegiatan gitu ya. Kemudian mengurangi mobilitas sesuai kondisi, dan terakhir melaporkan kondisi kesehatan jika ada flu-like symptom atau gejala-gejala flu atau ispa, sehingga Dokter Arif dengan segera bisa melakukan tindakan kuratif maupun rehabilitasi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ibu-ibu PIK PT TJB Power Services yang selama ini telah dengan sabar dan selalu berkoordinasi semua kegiatan dengan pihak parlemen, sehingga ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab agar kasus COVID di PT TJB Services dalam kondisi terkendali dan tidak mengganggu amanah dari suami ibu semuanya maupun karyawati yang saat ini tugas dari PT TJB Services adalah mengoperasikan maintenance pembangkit PLTU Tanjung Jati B dalam rangka memasok listrik jaringan sejauh dan baik. Jadi ini adalah amanah yang besar agar kondisi ekonomi negara kita tetap di tengah pandemi ini tidak bertambah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai bagian dari program promosi kesehatan di tempat kerja, saat ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari promosi. Yang diharapkan dari kegiatan ini akan menambah pengetahuan dan kesadaran kepada para karyawati dan ibu-ibu istri karyawan agar lebih mengetahui tentang apa itu kanker serviks yang nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Pungki. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari PT TJB Power Services dengan Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi pada staf Rumah Sakit Onkologi Surabaya yang telah berkenan meluangkan waktunya special thanks buat Dr. Pungki di tengah kesibukan beliau berusaha meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita terkait dengan bagaimana mengenali dan melihat gejala dari kanker serviks yang tujuannya adalah agar kita mengetahui tentang organ reproduksi wanita. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat kepada kita semua sehingga kita lebih tahu tentang apa itu kanker serviks. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin Ali Syakir. Mengajak ke acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Namun sebelum kita ke pemaparan webinar hari ini dengan tema mengenali resiko dan gejala kanker serviks untuk melakukan tindakan pencegahan dan tepat, terlebih dahulu akan saya bacakan profil singkat dari Dr. Pungki Mulawardana, SPOG OMS. Baik, Dr. Pungki Mulawardana, SPOG OMS. Lahir di Surabaya, Indonesia pada tanggal 3 Juni 1981. Kemudian beliau mengenyam pendidikan dasar pada tahun 1993 sampai 1996, Junior High School SLTP Negeri 1 Surabaya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1996 sampai 1999, High School SMU Negeri 5 Surabaya. Kemudian pada tahun 1999 hingga 2006, Medical Doctor, Medical Faculty, Erlangga University. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2011, OB-GYN Resident, OB-GYN Department,
Sutomo Teaching Hospital, Erlangga University, Surabaya. Kemudian pada tahun 2012, Fellowship of Basic Surgical Skill in Gynecology dan School Gynecology, Oncology and Pelvic Surgery at UMC Utrecht, Netherlands. Kemudian juga pada tahun 2018, Fellowship of Upper Radical Abdominal Surgery, National Cancer Center, Seoul, South Korea. Kemudian tahun 2012 sampai sekarang, Gynecology Oncology Staff, Gynecology Oncology Division, OB/GYN Department, Sutomo Teaching Hospital, Erlangga Hospital, Surabaya. Berikut adalah profil singkat Dr. Pungki Mulawardana, SPOG Om. Selanjutnya, waktu dan tempat untuk pemaparan materi akan saya berikan kepada Dr. Pungki Mulawardana. Silakan, dokter. Ya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Pungki Mulawardana. Saya dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Saya dokter spesialis obstetrik ginekologi yang konsultan di bidang kanker ya, ginekologi onkologi. Selamat siang ibu-ibu ya. Ini banyak ibu-ibunya ya, ada bapak-bapaknya sedikit. Saya izin share screen ya untuk materi saya. Ini sudah terlihat ya slide-nya? Sudah, Dok. Apa terlihat? Sudah. Ya. Ya. Jadi saya akan membawakan materi tentang mengenali resiko gejala kanker serviks ya untuk pencegahan dan penanganan yang tepat ya. Jadi kenapa sih kok kita tuh membahas tentang kanker serviks ya? Sebenarnya ada dua kanker yang sangat sering ya, kanker payudara dan kanker serviks. Kanker payudara nomor 1, kanker serviks nomor 2. Tapi yang khas untuk kanker serviks adalah kanker serviks ini mungkin salah satu dari hanya sedikit kanker yang bisa dicegah. Bisa dicegah. Jadi kita berusaha bahwa kita tuh bisa mencegah kanker tanpa kita bisa mencegah agar seorang wanita tidak perlu mengalami kanker. Jadi itu beda dengan kanker-kanker yang lain. Kayak kanker payudara mungkin pencegahannya tidak banyak. Jadi dalam arti ya yang dilakukan deteksi saja kalau sudah kena tumor kanker perlu dioperasi. Nah, ini kita bisa mencegah untuk jenis kanker. Nanti ada beberapa step yang bisa dikerjakan. Nanti saya jelaskan di slide saya. Ini walaupun ini kanker yang bisa dicegah, tapi di Indonesia banyak sekali ya. Jadi nomor 1 tetap kanker payudara, breast ya 30%. Ini data tahun 2018 pada wanita. Kanker serviks nomor 2 17,2%. Jadi dengan kejadiannya 32.000 ya, mortalitasnya 18.000. Jadi cukup banyak. Nah, kalau di negara maju seperti mungkin Amerika, Eropa ya, itu kanker payudara tetap banyak. Tapi kanker serviks sangat sedikit. Sebaliknya mungkin yang banyak kanker indung telur, kanker rahim. Kenapa kok sedikit? Karena di negara maju ya rata-rata masyarakat sudah cukup paham dan sangat mengerti pentingnya pencegahan dan deteksi dini dari kanker serviks. Jadi berupa vaksinasi dan pap smear. Nanti saya jelaskan di belakang. Artinya mereka sudah punya awareness bahwa begitu 3 tahun setelah hubungan seksual pertama, mereka akan rutin melakukan screening dengan pap smear atau HPV. Kemudian sebelumnya mereka sudah melakukan vaksinasi rata-rata dan di beberapa negara vaksinasi sudah di-cover pemerintah. Di sini ada beberapa daerah yang sudah meng-cover vaksinasi tapi terutama untuk anak sekolah dan belum menyeluruh jadi masih lokal ya. Nah, jadi kalau data di Indonesia ya, jadi setiap 2 jam itu ada 3 wanita baru terdiagnosa kanker serviks. Dan 1 pasien meninggal tiap 1 jam. Jadi 1 jam itu pasien meninggal satu. Kalau di rata-rata secara statistik. Artinya cukup banyak. Dan kanker serviks kenapa kok yang meninggal cukup banyak? Karena 70% terdiagnosa stadium lanjut. Jadi pada saat pasien sudah mengalami keluhan, kadang-kadang ada pasien datang dengan CA serviks berdiagnosa stadium 3B. Pada saat pasien sudah ada keluhan, itu biasanya stadiumnya sudah lanjut. Padahal mereka, dok saya keluhannya baru aja 1 minggu, kok bisa sudah stadium 3 ya gitu.
Karena pada saat stadium masih prakanker, stadium 1, stadium 2, tidak ada keluhan. Seringkali pada saat sudah stadium lanjut ada keluhan, baru memeriksakan ke dokter, baru terdiagnosa kanker serviks stadium lanjut. Nah, ini kenapa kok angkanya tinggi? Karena angka screening, contohnya pap smear di Indonesia sangat rendah, 5%. Jadi artinya hanya 5% yang rutin pap smear. Jadi ada beberapa yang pap smear, Ibu pap smear sudah kapan? 10 tahun yang lalu gitu ya. Ya mungkin kalau bahasa Jawanya sama aja bohong ya. Dalam arti ini tidak adekuat ya, tidak cukup. Jadi memang harus dilakukan secara rutin. Jadi antara 1-2 tahun sekali itu rekomendasi di Indonesia ya. Kenapa kok rendah? Karena ya ini khas juga ya. Nah, Indonesia bahwa tunggu ada gejala baru periksa. Dok, saya nggak ada keluhan apa-apa, buat apa saya pap smear gitu. Walaupun kadang-kadang tahu. Ketidaktahuan ini ya ini salah satu usaha kita dari Rumah Sakit Onkologi untuk menghilangkan ketidaktahuan. Harapannya kalau sudah tahu periksa ya. Kemudian enggan, malu, takut ya. Sebenarnya ini alasan nomor satu ya. Orang Indonesia ini kemaluannya besar gitu. Mesti tanya malu gitu. Apalagi dokternya laki kayak saya gitu. Tapi jangan takut ya bagi para ibu-ibu yang mungkin malu, kita juga ada dokter patologi yang bisa melakukan pap smear rutin wanita. Beliau seorang wanita, jadi saya rasa malu ini bisa dihilangkan ya dengan itu ya. Takut jelas takut. Karena dok saya takut ada kelainan. Justru kalau pap smear ada kelainan, itu adalah suatu step di mana kita bisa melakukan terapi dan mencegah kanker. Jadi jangan takut ya. Jadi jangan sampai nunggu ada gejala baru periksa. Fasilitas medis tidak memadai. Mungkin ini kan di Surabaya ya, di Surabaya, di Pulau Jawa, saya rasa ini bukan alasan ya. Jadi saya rasa ini sudah memadai di semua tempat ya. Terus kemudian kalau kanker kesembuhannya gimana? Jadi terus terang ya kesembuhan selalu datang dari Allah dari atas ya. Tapi intinya kita punya data statistik bahwa semakin tinggi stadium maka angka kesembuhannya semakin kecil. Sebenarnya kesembuhan ini korelasinya sama angka ketahanan hidup 5 tahun. Jadi contohnya, misal stadium 3, dari 5 tahun setelah terapi yang adekuat ya, jadi bisa pasien stadium 3 diterapi dengan baik, maka 5 tahun lagi 33-48% masih hidup. Yang lain sudah meninggal. Gitu. Dan semakin tinggi stadium semakin jelek, semakin rendah stadium ya semakin bagus. Jadi harapan kita dengan deteksi dini pas seorang wanita itu tidak perlu mengalami ini, tidak jadi kanker. Kalau sudah kena kanker ya ini angka kesembuhannya. Kalau dia masih beruntung awal, kadang-kadang stadium awal ini ketahuan ya gara-gara mau rutin pap smear. Jadi dia nggak ada keluhan. Mau pap smear dok ternyata sudah ada kanker stadium awal. Tapi kalau stadium awal seperti kita lihat kesembuhannya masih cukup bagus. Kalau stadium awal biasanya terapinya operasi, pengangkatan rahim dan mulut rahim ya. Kalau stadium lanjut hanya bisa dengan kemoterapi sama radioterapi. Jadi itu terapinya lebih berat ya, operasi lebih ringan. Jadi awal-awal nggak ada keluhan, terus kemudian keluhan muncul kalau ada tumbuh ke jaringan sekitar. Jadi kalau bedanya, kadang-kadang ada yang tanya dok apa bedanya tumor sama kanker? Kalau kanker itu tumor yang ganas. Tumor adalah suatu benjolan yang tidak seharusnya ada. Payudara normal itu bukan tumor, memang seharusnya ada. Tapi kalau ada benjolan di payudara atau benjolan di mulut rahim, maka itu dinamakan tumor. Tumor jinak itu hanya tumbuh di jaringan itu, jadi bisa disembuhkan dengan mudah, tinggal diambil. Tapi kalau tumor ganas, itu dia punya kemampuan untuk menyebar ke jaringan yang lain, bisa menyebabkan kematian. Jadi ini penyakit yang sangat serius ya. Ini salah satu beberapa contoh selebritis ya atau public figure yang positif kena efek. Julia Perez ini sudah almarhum ya dan segala macam. Jadi bisa menyerang siapapun ya. Ini organ genitalia wanita ya. Ini rahim, ini indung telur sebelah kanan, sebelah kiri mulut rahim. Nah, kenapa kok kanker serviks ini sering? Salah satunya karena kalau mau melakukan pemeriksaan mau nggak mau harus lewat vagina, harus buka celana dalam, masuk ke meja ginekologi. Saya yakin ibu-ibu pada meringis semua kan, yang belum pernah terutama ya. Kalau sudah pernah sih nggak apa-apa. Jadi dan kita harus membuka vaginanya dengan alat namanya spekulum, kemudian mulut rahim ini kita usap dan lokasi di dalam. Kadang-kadang nawar pasiennya dok, USG aja bisa nggak dok? Nah, kalau USG itu bisa untuk lihat rahim sama indung telur, tapi tidak bisa melihat mulut rahim sebagai contoh gitu ya. Nah, kanker serviks seperti ini. Nah, kenapa kok bisa dicegah kanker serviks? Ada 2 faktor. Nomor 1, kita tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah virus namanya HPV atau Human Papilloma Virus.
HPV ini adalah virus yang dilakukan melalui hubungan suami istri. Artinya, untuk jadi kanker serviks harus ada hubungan suami istri. Jadi kalau seorang wanita tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tidak menikah, tidak pernah hubungan, otomatis dia tidak mungkin kena kanker serviks. Tapi sebaliknya, pada semua wanita yang saya yakin kan kita semua pasti ingin berkeluarga ya, pasti akan melakukan hubungan suami istri, maka akan punya risiko kena kanker serviks, punya risiko kena virus HPV dan kanker serviks. Jadi tanpa terkecuali. Dulu ada stigma bahwa kalau misalnya kelompok risiko tinggi, multiple sexual partner itu penyakitnya kelompok risiko tinggi, jadi sering gonta-ganti dan segala macam. Tapi ternyata enggak. Semua pasangan walaupun monogami itu juga punya risiko kena kanker serviks selama dia pernah hubungan suami istri ya. Ada beberapa tipe ya HPV yang mungkin paling sering terkenal itu 16-18 ya. 16-18 merupakan 70% virus penyebab kanker serviks. Berita bagusnya, yang tipe ini sudah ada vaksinnya. Jadi harapannya dengan vaksin, dia punya proteksi terhadap tipe ini. Walaupun nggak 100%, tapi dia punya proteksi 70%. Jadi vaksin itu juga sangat penting. Nanti saya bahas di belakang. Semua perempuan punya resiko. Artinya 8 dari 10 wanita pada usia 50 tahun pernah kena infeksi HPV seumur hidupnya. Jadi artinya resiko sangat tinggi. Hanya 20% wanita yang nggak pernah kena HPV. Atas dasar itu, semua wanita, kita harus berasumsi bahwa semua wanita punya risiko kena kanker serviks. Jadi harus dilakukan screening rutin. Jadi kanker serviks ini, jadi harus melalui hubungan. Dengan hubungan itu ada sedikit lecet atau mikrolesi ya. Kadang-kadang bukan lecet, bukan luka yang terlihat dengan mata, tapi luka yang harus pakai mikroskop untuk lihatnya. Infeksi virus ini bisa masuk ke dalam, kalau imunnya bagus dibuang. Jadi walaupun 80% kena, hanya sedikit yang jadi kanker karena pada sebagian besar wanita virus tersebut dapat dibuang. Ini analoginya mungkin sama seperti COVID. Sebenarnya dari COVID itu yang infeksi banyak sekali, tapi kebanyakan OTG. Artinya dia tidak ada keluhan, dia sembuh sendiri. Tapi ada sebagian kecil yang mengalami keluhan berat, sampai pasang ventilator, sampai meninggal. Itu sebagian kecil dari semua. Jadi sama seperti ini juga sama-sama virus ya. Kalau virus tersebut tidak dibuang, akhirnya dia bisa menyebabkan perubahan, memakan waktu lama 10 tahunan ya, dari sel serviks normal menjadi kanker. Kalau jadi kanker, otomatis dia bisa menyebar ke jaringan lain dan menjadi kematian. Karena sel kanker prinsipnya satu, dia ingin hidup dan membelah diri. Jadi dia akan mengorbankan host. Host itu tuan rumah kita ya, manusia. Ini faktor risiko dari infeksi HPV persisten dan kanker serviks ya. Multiple sexual partner, merokok, baik aktif maupun pasif, hubungan seks di bawah 20 tahun itu juga risiko tinggi ya. Penyakit menular seksual, anak banyak ya. Jangan banyak-banyak anaknya. Maksimal 3 ya, soalnya anak saya 3 ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Kemudian pap smear, yang nggak rutin pap smear, kemudian sistem imun terganggu, HIV dan segala macam itu juga salah satu faktor risiko. Bukan berarti bahwa kalau dok saya tidak memenuhi semua kriteria di bawah, saya pasti tidak kena kanker serviks, itu salah ya. Semua kita punya, cuman memang dari studi epidemiologi yang dilakukan ternyata beberapa wanita yang melakukan ini lebih mudah kena. Jadi kenapa kok ini tadi penyebab nomor 1 kita tahu penyebabnya. Nomor 2, kenapa kalau kita bisa mencegah? Karena kita tahu bahwa dari serviks normal menjadi kanker itu makan waktu lama. Jadi ada infeksi dulu, infeksinya bertahan lama, menjadi lesi prakanker, jadi kanker. Ini makan waktu kurang lebih paling nggak 10 tahun. Artinya, kalau seorang wanita rutin melakukan screening, ya jangan 10 tahun sekali ya, 1-2 tahun sekali, maka kita akan mendapatkan paling jelek diagnosanya lesi prakanker. Kalau lesi prakanker diobati, sembuhnya 100%. Kalau sudah kena kanker serviks ya seperti tadi stadium 1, 2, 3, 4, jadi kesembuhannya tidak 100%. Ini penanganannya, ini pencegahan, ini yang kita utamakan itu pencegahan ya. Kalau sudah sampai pengobatan ya ini tugas saya juga ya, kemoterapi, radiasi, operasi ya. Nah, pada wanita yang sudah seksual aktif jangan lupa deteksi dini. Jadi dengan pap smear, HPV DNA, itu terutama di atas 30 tahun juga membuat lebih bagus. Di puskesmas ada IVA, jadi mungkin bagi orang yang dok saya mau menggunakan fasilitas BPJS untuk screening bisa nggak? Bisa ke puskesmas minta IVA. IVA itu dioleskan asam asetat
maka nanti kita bisa deteksi dini juga. Lebih bagus pap smear, memang ini makan biaya lebih tinggi daripada IVA, tapi memang lebih akurat ya. Pencegahan, edukasi ya, seperti yang kita berikan sekarang, semoga nanti bisa menulari tetangga-tetangga, teman-teman saudaranya, paling enggak ya, tentang edukasi kanker serviks ini. Kondom ini masih diragukan, vaksinasi juga penting ya. Sama seperti COVID, ada vaksinasi serviks. Cuman sayangnya memang sekarang masih cukup mahal. Sekali suntik itu sekitar 1 juta lebih. Padahal beberapa suntik ya, tapi kadang-kadang ada paket bisa lebih ekonomis istilahnya. Tapi kalau bisa dilakukan bagus, yang penting ini, deteksi dini ya. Syukur-syukur ditambahi vaksin. Nah, siapa yang wajib screening? 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Jadi misalnya seorang wanita menikah umur 25, otomatis umur 28 dia harus pap smear. Tapi jangan lupa bahwa sekarang mulai banyak hubungan seksual dini sebelum pernikahan ya. Jadi otomatis saya harus menjelaskan ke pasien bahwa mungkin menikah baru setahun tapi sudah hubungan 2-3 tahun. Jadi otomatis seorang wanita tersebut harus sudah pap smear dan segala macam. Ini pemeriksaannya. Jadi IVA, pap smear ya, HPV. Jadi seperti gini Bu. Jadi ini posisi saya di sini, posisi Ibu di sini. Biasanya nanti kalau di rumah onkologi kita punya kolposkop ya. Jadi Ibu bisa melihat langsung mulut rahimnya. Jadi kita bisa menunjukkan dengan mudah ada kelainan apa enggak. Terus kemudian kita oleskan spatula air ini, spatula ini. Terus kemudian kita ambil selnya. Jadi bukan digorok gitu ya, bukan, tapi ditempelkan saja. Kemudian kita oleskan di objek las untuk dibaca dokter patologi. Biasanya jadinya hasilnya kurang lebih 1 minggu ya. Jadi pemeriksaannya macam-macam. Yang IVA ini di puskesmas ya. Ini kalau menggunakan BPJS bisa, monggo. Bagus mana? Bagus pap smear. Ya, kalau di Premier kita, di rumah sakit onkologi kita menggunakan Dinprep ya, LBC ini dan HPV. Ini pemeriksaan terbaik. Kalau misalnya enggak dok, saya mau pakai BPJS di sini, boleh, nggak apa-apa. Ini juga boleh. Lebih bagus daripada nggak periksa sama sekali. Tapi yang paling bagus ini gold standar di dunia ya. Kemudian ini nggak usah mungkin. Jadi ini rekomendasi ya. Kalau dia 3 tahun setelah hubungan seksual pertama, setahun. Ini di luar negeri 3 tahun, tapi kalau di Indonesia rekomendasi setahun sekali ya. Sampai kurang lebih usia 70. Di atas 70 sudah tidak perlu karena berhubungan sama angka harapan hidup ya. Jadi ini sudah. Nah, terus kalau kita deteksi dini bisa 2 pemeriksaannya, pap smear saja untuk melihat selnya atau virus HPV-nya untuk melihat virus HPV-nya ada atau tidak ya. Jadi pap smear seperti ini. Jadi ini mungkin gambarnya yang paling bagus ya. Kita buka vaginanya ya dengan alat namanya spekulum. Ini nggak sakit ya, nggak sakit. Tapi nggak nyaman. Saya nggak pernah di pap smear, cuman katanya ibu-ibu nggak sakit loh dok, cuman nggak enak ya, nggak enak. Pasti nggak enak. Nggak ada yang suka. Tapi intinya kan kalau untuk kesehatan saya yakin itu bisa dilakukan dengan cukup mudah. Kemudian diperiksa ke dokter patologi ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian persiapannya mungkin ini ya. Yang penting tidak sedang haid ya. Idealnya 48 jam tidak melakukan hubungan, tidak menggunakan pembersih vagina, dan tidak sedang dalam pengobatan. Karena pengobatan ada infeksi dan segala macam. Yang penting nomor 1 tidak haid ya. Nah, ini bacaan pap smear ya. Mungkin ibu-ibu ada yang ibu-ibu, saya mau tanya ini ibu-ibu, mayoritas sudah pernah pap smear apa belum? Mungkin angkat tangan yang di TJB Power Service nih, banyak ibu-ibu. Yang sudah pernah pap smear siapa? Orang yang sudah pap smear 1, 2, 3. Ada 3 orang. 3 orang ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya saya ini mungkin dinas apalagi ngasih penyuluhan di Amerika gitu ya. Mungkin saya tanya ibu yang belum pap smear siapa? Yang sudah pap smear siapa? Angkat tangan semua gitu. Mungkin 1 orang nggak angkat tangan, malu-malu gitu ya. Karena mereka awareness-nya tinggi. Sebaliknya mungkin di negara barat memang sekarang sudah mulai banyak yang early sexual intercourse. Tapi di sisi lain bagusnya, itu jeleknya ya. Jangan ditiru, tapi bagusnya mereka sudah aware. Jadi mereka tahu bahwa mereka sudah aware, mereka tahu bahwa mereka kelompok risiko tinggi, mereka harus memeriksakan diri lebih cepat dan lebih dini dan lebih rutin segala macam kayak gitu. Jadi hasil akhirnya kankernya sedikit.
Nah, kalau di sini kadang-kadang orang saking takutnya, jadi orang ya itu nggak periksa ya, atau disuruh periksa juga nunggu. Biasanya orang yang rutin pap smear itu adalah orang yang ya memang istilahnya punya awareness atau kesadaran yang tinggi terhadap kesehatannya ya. Orang yang ada beberapa orang yang disuruh kontrol 2 tahun datangnya setahun, disuruh kontrol setahun datangnya 6 bulan, ada yang gitu. Atau ada orang juga yang mungkin mohon maaf keluarganya baru meninggal kena CA cervix. Atau tetangganya kena, temannya kena, itu takut berbondong-bondong rutin periksa gitu. Cuman ya menurut saya nggak harus nunggu itu ya, semoga nggak ada yang kena, tapi kita melakukan screening rutin. Jadi screening untuk wanita tuh pap smear dan mamografi mungkin ya untuk di atas 40 tahun. Ini hasil pap smear ya, kadang-kadang kalau pap smear kalau kelas 5 itu kanker, kelas 3 4 lesi pada kanker, 1 2 itu normal. Jadi seperti ini. Ini kalau virus HPV yang bisa kita lihat. Nah, ini kolposkopi, jadi di rumah sakit onkologi kita punya kolposkopi. Jadi pada saat ibunya diperiksa, kita ada monitor supaya ibu ini bisa melihat secara langsung mulut rahim saya seperti apa, masalahnya seperti apa. Sebagai contoh yang putih-putih ini masalah. Ini ada kemungkinan ke arah lesi prakanker. Ibunya nggak ada keluhan kalau kayak gini. Jadi jangan berharap bahwa dok saya nggak ada keluhan, saya nggak perlu periksa, itu salah ya. Nah, terus kemudian ada lagi screening kedua, vaksin. Ya, vaksin ini kita punya vaksin yang bisa menimbulkan antibodi. Tujuannya vaksin itu adalah supaya pasien yang diberi vaksin dia punya antibodi. Antibodi itu seperti kita ketahui adalah zat imun sehingga pada saat seorang wanita tersebut kena HPV, antibodi dapat bekerja secara langsung dan dapat membunuh lebih efisien. Jadi antibodi itu zat imun yang sudah mengenal virusnya. Kalau belum kenal, kenalannya itu lama. Nah, kalau sudah kenal, gampang ngusirnya. Gitu. Jadi seperti sudah ada wanted list gitu ya. Jadi polisinya ngusir lebih cepat. Jadi dia dapat mengurangi 70% kasus kanker serviks dan 90% kasus kondiloma acuminata atau genital warts atau kutil kelamin. Ini juga penyakit pengaruh seksual, tapi kalau ini bukan kanker, ini tumor jinak. Nah, kalau panduan di Indonesia itu usia 12 sampai 55 tahun. Tapi ada update ya bahwa umur 9 itu juga bisa. Jadwal pemberiannya 0, 1 atau 2 dan 6 bulan. Jadi 3 kali suntik ya. Kalau COVID kan 1 kali suntik, ini 3 kali suntik. Nah, ada update bahwa umur 9 sampai 13 tahun itu daya tahan tubuhnya bagus, cuma 2 kali suntik. Jadi 0 sama 6. Jadi kalau misalnya saya bilang umur 9 sampai 13 tahun, karena masih muda, bagus, dapat diskon 1. Karena memang mereka kelompok yang lebih bagus dibandingkan kelompok usia di atasnya. Nggak usah nunggu haid, tapi anak saya belum haid dok, nggak nunggu haid, jadi nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Anak saya sedang haid dok, jangan disuntik dulu, nggak ada hubungannya juga. Pokoknya wanita sehat, tidak sedang kena infeksi, tidak sedang sakit ya. Dan ini vaksinnya berlaku seumur hidup, jadi belum ada rekomendasi booster ya. Tapi jangan lupa bahwa dok saya vaksin aja dok ya supaya saya nggak perlu pap smear, itu salah. Karena vaksin sekali lagi memberi proteksi dari 70%. Masih ada 30% yang belum ada vaksinnya. Mungkin kalau di kemudian hari vaksinnya sudah 100%, nggak perlu pap smear mungkin, tapi sekarang belum sampai situ. Kontraindikasi tidak boleh pada wanita hamil. Jadi wanita hamil nggak boleh sama sekali. Jadi harus ditunggu sampai menyusui. Kalau pas menyusui aman ya. Kalau pas menyusui aman. Atau alergi. Reaksi alergi ada tapi jarang. Kanker serviks. Jadi mungkin ini kata kalimat terakhir ya, bahwa penting diingat bahwa kanker serviks ini adalah kanker yang banyak menyebabkan kematian pada wanita dan kasusnya sangat banyak dan dia seringkali didiagnosa stadium lanjut. Jadi dapat dicegah dengan cara melakukan edukasi ini, vaksinasi HPV dan deteksi dini sedini mungkin ya. Pap smear dan HPV rutin. Jadi ini kita ada kalimat ya, it costs money to stay healthy ya. Jadi untuk sehat itu mahal, tapi lebih mahal kalau kita sakit ya. Jadi sebenarnya kayak vaksinasi ini belum di cover semua. Di beberapa negara itu, mungkin di sini asuransi terutama BPJS hanya mengcover orang sakit ya, tapi pencegahannya enggak. Padahal sebenarnya kalau kita memvaksin banyak orang, itu kita bisa menghindari banyak kanker, kita bisa habis biaya lebih rendah. Karena kalau orang sudah kena kanker, 1 orang aja, itu akan makan biaya sangat tinggi. Walaupun dibayar BPJS, BPJS-nya membayar pakai uang negara dan segala macam. Jadi intinya dalam kondisi kayak gini, mari sama-sama kita mencegah kanker serviks ya. Ini ada blogspot saya di atas, ini saya membahas tentang kanker serviks, kalau mau baca-baca untuk informasi tambahan.
Ya mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Dokter Budi. Sebelum kita ke chat ya, mungkin di ruangan ini ada ibu-ibu yang mau bertanya, begitu? Ada? Dua penanya dari ruangan ini. Selamat siang, Dok. Saya Ajeng dari TJBPS. Ini, Dok, saya ingin menanyakan terkait untuk screening, apakah langkah awal itu harus vaksin ya, Dok? Dan saya sempat baca artikel-artikel mengenai kanker cervix itu. Dan kebanyakan itu terkait dengan, mohon maaf, keputihan itu sering dikaitkan dengan gejala awal penyebab kanker cervix seperti itu. Terima kasih, Dok. Dokter langsung dua pertanyaan ya, Dok? Ya. Langsung dua pertanyaan boleh, Dokter? Jadi satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita menjawab chat yang lain. Ya, ya. Oke. Maaf, pertanyaan kedua akan datang dari saya. Saya mohon maaf sekali karena kebetulan ibu saya meninggal karena kanker cervix. Jadi saya ingin bertanya kepada dokter, buat kita semua biar aware. Kalau misalnya, Dok, sebelum menikah itu boleh melakukan vaksin seperti yang tadi dokter jelaskan, umur 9 tahun. 9 tahun itu sudah boleh. Apakah setelah vaksin itu ada indikasi secara kesehatan, misalnya nanti itu biasanya akan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, seperti itu, Dok? Gejala seperti efek samping saya sebutkan. Dua pertanyaan itu, Dokter, silahkan dijawab dulu. Ya. Terima kasih. Mungkin saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Kalau masalah, jadi gini, sebenarnya ini bukan hanya membahas masalah vaksin ya. Ini membahas masalah semua obat. Semua obat yang beredar di pasar. Semua obat yang beredar di pasar, termasuk vaksin HPV, termasuk vaksin COVID. Ya. Semua obat yang beredar di pasaran itu adalah obat yang sudah menjalani trial yang ketat. Trialnya itu, kalau di sains itu kita punya standar yang ketat, jadi nggak boleh nakalan. Nggak boleh nakalan kalau misalnya hasilnya jelek dibilang bagus, bagus dibilang jelek dan segala macam. Jadi nggak boleh. Jadi sangat subjektif. Jadi kalau misalnya ternyata dari hasil trial obatnya berbahaya, tidak dipasarkan, tidak dilepas ke pasar. Setelah obatnya jalan pun ada istilahnya post marketing surveillance. Jadi sudah beredar, sudah diberikan, dicek lagi ada kelainan, ada nggak? Pernah ada obat seperti itu? Ada sekian kecil ya, mungkin sekitar 1% dari pengguna obat mengalami istilahnya komplikasi yang berat. Obatnya ditarik semua dari pasaran, jadi nggak boleh keluar gitu. Memang kadang-kadang obat baru masih agak gambling ya, tapi kalau vaksin HPV ini sudah lama, umurnya sudah belasan tahun dan sudah sangat terbukti aman. Yang nggak aman cuman ya mungkin kemeng habis suntik kemeng, nggak ada suntik. Ibu habis suntik enak nggak ada, pasti nggak enak semua. Saya juga kalau disuntik ya nggak enak, nggak ada dokter yang nggak suka disuntik ya. Cuman ini kan demi kesehatan satu. Jadi kalau efek samping nggak ada, cuman ya sakit. Sebenarnya ada efek samping namanya hypersensitivity. Kadang-kadang reaksi alergi. Alergi itu bisa sampai Stephen Johnson tubuhnya komplikasi berat istilahnya. Cuman itu semua obat bisa seperti itu. Jadi kayak kita minum vitamin, kita minum paracetamol, demam misalnya. Ada beberapa pasien yang mengalami seperti itu. Jarang tapi ada. Jadi artinya resiko alergi itu ada, tapi kecil, sangat kecil dan aman. Yang penting yang perlu ditekankan adalah obat vaksin itu aman. Kalau vaksin itu nggak aman, nggak diberikan. Kadang-kadang yang lucu gini, ada pasien tanya, istri saya pakai IUD, contohnya spiral. Dok, sudah saya jelaskan istri saya pakai IUD. Dok, menurut dokter spiral itu aman apa enggak? Saya balikin lagi, Bu, kalau nggak aman istri saya nggak saya pasang IUD misalnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh banyak orang tuh yang sangat takut sama terapi, sangat takut sama pengobatan. Ini aman nggak? Aman nggak? Aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin direkomendasikan dan nggak mungkin dilepas di pasaran. Obat yang belum tentu aman dilepas di pasaran itu obat alternatif. Jadi pemerintah Indonesia itu nggak punya regulasi untuk ngatur alternatif. Jualan bebas, aman nggak tahu karena belum ada tesnya. Tapi kalau obat-obat yang semua berada di pasaran, obat yang di farmasi termasuk vaksin itu aman. Kalau nggak aman pasti dilepas.
Jadi yang penting itu ya nomor 1 ya, itu sangat aman. Dan bukan karena ibu, mohon maaf ya, mungkin ibunya kena kanker serviks ya, tapi bukan karena ibu ini punya saudara yang kena kanker serviks harus vaksin, bukan. Semua orang. Jadi kalau misalnya contohnya ibu ini punya saudara yang kena kanker serviks, dok, apakah saya punya resiko lebih? Tidak, karena kanker ini bukan penyakit keturunan. Jadi intinya kalau misalnya ada fakta bahwa ada keluarganya kena kanker serviks, ya apa tidak, semua orang tuh resikonya sama. Kecuali kalau seorang wanita tidak melakukan hubungan seksual. Saya nggak menikah dok, saya umurnya 65 tahun, saya bisa kena kanker serviks nggak? Pernah hubungan apa nggak? Nggak pernah. Ya sudah, aman gitu. Tapi kan itu kan bukan skenario untuk semua orang. Seperti itu ya. Kalau masalah keluhan, keputihan, intinya gini, tadi seperti saya bilang, kalau sudah stadium lanjut, kanker serviks, itu akan ada keluhan. Keluhannya itu biasanya bisa pendarahan pasca senggama, jadi habis hubungan pendarahan, dan bisa juga disertai dengan keputihan. Sebenarnya maknanya gini, kalau ada seorang wanita mengalami gangguan pendarahan, mensnya banyak, mensnya lama, habis senggama, habis hubungan pendarahan, atau sudah menopause ya, sudah berhenti mens, pendarahan lagi, atau dan juga ada keputihan yang abnormal, bau persisten, ada terus menerus. Kalau cuma mau mens setelah mens itu normal ya. Ada keputihan yang dianggap abnormal, gatal, bau, periksa ke dokter. Sebenarnya bukan berarti bahwa kalau ada itu kena kanker serviks, bukan ya. Tapi kalau ada itu wajib memeriksakan diri karena ada banyak penyakit yang bisa menyebabkan hal tersebut, bukan hanya kanker serviks. Tapi dengan memeriksakan diri, ya semoga enggak ya. Tapi andai ada kanker serviks bisa ketahuan, ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. 1, 2, 3. Terjawab pertanyaannya, Bu Ajeng. Kemudian kita akan lanjut ke chatroom ya, dok. Beberapa pertanyaannya sudah terjawab sebetulnya. Dari atas Mas Sorik, oke, wanita setelah menikah apa harus wajib pasmir? Tadi sudah dijelaskan dari awal. Next. Kemudian apakah ada gejala yang spesifik tentang kanker serviks ini atau hanya bisa diketahui dari hasil pemeriksaan laboratorium? Terima kasih. Ya, kalau untuk kanker serviks, untuk pemeriksaan harus dengan pemeriksaan vagina. Jadi pakai spekulum tadi dibuka. Jadi intinya kalau ada wanita hamil datang ke saya, dia nggak ada keluhan keputihan pendarahan, ya langsung saya USG gitu aja. Tapi kalau ada seorang wanita datang ke saya dengan keluhan pendarahan sama keputihan, saya selalu minta izin beliau untuk melakukan pemeriksaan dalam lewat vagina dan USG juga. Karena kita harus melihat mulut rahimnya, serviksnya gitu. Jadi itu kita harus bisa mengidentifikasi, melihat, dan kalau mengetahui kalau ada kelainan. Jadi itu nggak bisa, dok saya cek darah aja, cek tumor marker, nggak bisa. Saya USG aja dok, atau CT scan, nggak bisa. Memang mau nggak mau harus periksa dalam. Itu yang membuat kasus ini cukup tinggi, karena yaitu di negara, terutama di negara Asia ya, di mana budaya malunya itu besar, itu sangat sangat banyak terjadi orang malu dan reluctant. Jadi memang nggak ada pemeriksaan lain, jadi harus lewat bawah. Jadi kalau misalnya ada orang curiga kanker serviks, diperiksa lewat bawah, di biopsi, diambil jaringannya sedikit untuk mendiagnosa kanker ya. Oke, next pertanyaan dokter. Jika sudah 15 tahun tidak aktif berhubungan suami istri karena suami sudah meninggal, apakah masih perlu pap smear? Terima kasih. Kemudian mau dijawab dulu dokter? Ya. Jadi kalau misalnya sudah hubungan agak lama, memang secara teori resikonya lebih kecil ya. Cuman jangan lupa bahwa ada proses kanker yang bisa jalannya itu lama. Jadi misalnya dia hubungan 10 tahun yang lalu, terus dia makan waktu 10 tahun baru terjadi kanker. Jadi itu bisa terjadi juga. Cuman kalau menurut saya sih kalau sudah agak lama ya bisa lebih lama intervalnya. Karena jangan lupa bahwa penyakit kandungan itu bukan hanya kanker serviks. Jadi kalau orang memeriksakan diri, kita bisa melihat mulut rahimnya. Kalau normal, mungkin kita nggak pap smear, tapi kita USG. Tiba-tiba dia ada miomnya, ada kistenya. Itu kan penyakit yang lain. Gitu. Jadi saran saya, walaupun yang bersangkutan mungkin sudah lebih dari 15 tahun tidak melakukan hubungan suami istri, tapi tetap memeriksakan diri aja. Mungkin pap smear bisa lebih jarang, tapi kan kita bisa juga ngecek kelainan yang lain, termasuk payudara ya.
Ya, Kemudian sekian. tadi lebih jauh sih mulai dan sampai usia berapa seorang wanita bisa mengidap kanker serviks. Apakah wanita yang menjelang atau sudah menopause masih bisa mengidap kanker serviks seperti itu? Ya, jadi kanker serviks itu bisa menyerang pada semua usia. Dan sekarang masalahnya trennya itu mulai pada usia muda. Jadi saya punya pasien kepala 29, 30-an itu mulai banyak, 40-an. Yang kebanyakan terus terang 40-an, 40-an, 50-an. Tapi ada beberapa yang 70, 80. Artinya memang kalau rekomendasi screening sampai usia 70. Di atas 70 memang tidak disarankan kecuali kalau dia ada keluhan. Tapi artinya ini bisa menyerang pada usia berapapun. Ada beberapa pasien saya yang umur sudah 80 tapi dia sehat ya, sehat, badannya masih mudah bergerak dan segala macam. Dia pingin pap smear ya nggak apa-apa saya kerjakan. Cuman saya bilang sama dia di atas 70 nggak perlu rutin. Tapi dia pingin, ya udah kalau pingin ya dikerjakan. Kita kan harus harus memeriksakan pasien. Tapi rekomendasi sampai usia 70, Bu. Jadi setelah menopause masih tetap harus screening. Oke. Next dok, apakah keputihan yang kental serta head yang tidak teratur tadi sudah dijawab di pertanyaan pertama ya dok? Periksakan diri ya. Kemudian jika sudah vaksin Cervarix 8 tahun yang lalu, apakah perlu diulang vaksin Gardasil? Karena jenis virusnya berbeda. Ya, jadi itu pertanyaan bagus. Kalau yang Gardasil itu ada tambahan yang HPV 6 sama 11. 6, 11 itu punya proteksi terhadap kondiloma. Kalau proteksi kankernya sama. Yang beda adalah kondilomanya. Cuman saran saya kondiloma itu kan lebih mudah menghindari dan tidak mengancam jiwa. Jadi tidak ada rekomendasi bahwa kalau saya sudah Cervarix harus Gardasil, enggak. Tapi kalau sudah sekali aja. Enggak usah diberikan lagi. Cuman screeningnya yang harus rutin ya. Pap smear-nya dan segala macam. Oke. Next, ada pertanyaan, mau izin bertanya dok, apakah seseorang yang seksually aktif lebih rentan terhadap serviks dan mengapa wanita yang sering melahirkan juga lebih rentan seperti itu? Ya. Kalau wanita yang seksually aktif itu jadi gini, tidak terlalu berkorelasi. Sebenarnya rata-rata wanita kan ya rutin seksually aktif ya. Kalau masalah sering apa jarang itu kan sangat subjektif ya. Tapi kan rutin. Saya mesti ngomongnya rutin gitu ya, rutin. Rutin itu kan punya definisi macam-macam. Jadi bukan berarti bahwa kalau misalnya lebih sering lebih mudah kena, bukan ya. Faktor risikonya tadi sudah saya jelaskan di slide tadi. Jadi intinya kalau bisa menjaga hygiene sama menjaga daya tahan tubuh, walaupun dia kena HPV pun HPV dapat dibunuh sendiri. Sama seperti COVID. COVID kan sekarang ya kita pakai masker, kita harus memperkuat daya tahan tubuh. Selama itu bagus, paparannya rendah, maka dia terbebas dari COVID. Atau walaupun kena dia OTG misalnya. Jadi sama seperti itu, mirip-mirip ya. Terus kalau masalah banyak anak, jadi gini, kalau banyak anak itu, terutama kalau anaknya lahir normal ya. Kalau anaknya lahir normal itu kan ada pembukaan di mulut rahimnya ya, 1, 2, 3 sampai lengkap. Jadi ada faktor kayak luka sembuh lagi, luka sembuh lagi. Bukan berarti itu suatu faktor yang secara teori bisa menyebabkan orang lebih mudah kena kanker. Bukan berarti bahwa semua yang kena kanker serviks anaknya 7, 5 enggak ya. Yang nggak punya anak juga ada. Yang nggak punya anak juga ada. Dan bukan semua yang punya anaknya 5 otomatis kena kanker serviks enggak juga gitu. Jadi itu dari statistik ya. Cuman ya memang ada rekomendasi bahwa anak jangan banyak-banyak. Seperti saya bilang tadi 3 aja ya. Maksimal. Mungkin itu Bu ya. Next, untuk vaksin kanker serviks dilakukan sebelum atau sesudah pap smear dok? Nah, kalau misalnya seorang wanita itu, misalnya anaknya panjenengan ya, saya punya anak dok umurnya 39 tahun, 15 tahun segala macam, kan dia belum hubungan seksual ya, langsung divaksin tidak apa-apa. Tapi pada wanita yang sudah ada indikasi pap smear, jadi misalnya ada ibu-ibu ini sekalian sudah punya anak 1, 2 lah, dia sudah menikah lama kan, saya mau vaksin dok, nah jadi saya harus tahu pap smear-nya dulu. Saya harus tahu bahwa mulut rahimnya sehat. Kenapa? Karena kalau misalnya ibu ini sudah ada lesi prakankernya, nomor 1 harusnya diobati dulu. Nomor 2 kalau dikasih vaksin juga nggak bekerja. Maksudnya, karena ini harus diobati dulu. Jadi kalau setelah diobati, setelah lesi prakanker diobati, divaksin setuju saya. Tapi jangan sampai kita memberikan vaksin pada orang yang sudah sakit. Gitu ya. Jadi itu jawabannya. Dokter, maaf dok, terkait dengan itu dok, kalau sebelum menikah apakah pap smear itu aman dilakukan dok? Kalau nggak aman Bu. Dan belum pernah melakukan hubungan. Nggak aman. Nggak aman, jebol. Nanti
dokter kandungannya yang Apakah boleh memerawani. divaksin dulu sebelum di-pap smear dalam keadaan seperti itu atau? Kan tadi saya bilang, orang indikasi pap smear adalah 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Jadi kalau dia sudah ada indikasi untuk pap smear, dia mau vaksin, dia harus pap smear dulu. Tapi kalau misalnya dia baru nikah setahun, langsung aja vaksin tidak apa-apa. Atau dia belum nikah, langsung vaksin tidak apa-apa. Kalau orang belum nikah jangan di pap smear, Bu. Kasihan calon suaminya nanti. Kauman. Oke, next pertanyaan dari Bu Eko tadi untuk pap smear sebaiknya dilakukan berapa tahun sekali? Udah dijawab Bu, 2 sampai 3 tahun sekali, betul ya Dok? 1 sampai 2 tahun lah. 1 sampai 2 tahun. Ya, rekomendasi kita. Next pertanyaan dari Bu Yunil, apakah kista bisa menyebabkan kanker serviks, Dok? Bukan, Bu. Kista itu adalah definisinya kantong berisi cairan. Dan biasanya kalau yang penyakit kista itu korelasinya dengan ovarium, indung telur. Jadi kista indung telur. Jadi bukan penyakit serviks ya. Penyakit yang berbeda. Dokternya sama mungkin, penyakitnya beda. Oke. Next pertanyaannya, apakah yang pasang KB IUD itu bisa beresiko terkena kanker serviks? Dan apakah orang yang pernah terkena kanker serviks sudah sembuh bisa terkena lagi? Ini 2 pertanyaan, saya jadikan 1. Ya. Jadi kalau orang sudah pakai IUD itu tidak terbukti secara klinik menyebabkan kanker serviks. Jadi nggak ada buktinya seperti itu. Kalau orang pakai IUD terbukti anaknya nggak banyak gitu. Jadi aman ya. Jadi KB IUD itu aman. Cuman mungkin efek sampingnya mensnya banyak ya, mensnya banyak, lama dan segala macam. Terus kemudian kalau orang sudah kena kanker serviks, jadi semua KB itu aman Bu ya. Jadi kadang-kadang ada juga isu bahwa Dok, kok saya pakai KB ini saya meningkatkan resiko kanker segala macam. Itu salah ya, hoax itu. Yang ada malah kalau KB hormonal, contohnya pil KB, suntik atau IUD yang ada hormonnya, itu menurunkan resiko kanker indung telur sama rahim. Tapi untuk serviks tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi mungkin memang gini, kalau pasien sudah kena kanker payudara, memang kebanyakan tidak boleh dapat terapi hormonal, termasuk KB hormonal. Tapi dia tidak menyebabkan kanker payudara. Jadi kalau payudara normal, diberi KB hormonal, ya dia tidak akan jadi kanker. Jadi itu kan 2 hal yang berbeda menurut saya. Terus kemudian masalah kanker. Kalau kita sudah kena kanker, itu kita sebenarnya sebagai seorang dokter tuh tidak boleh ngomong sembuh. Karena kanker itu bisa tumbuh lagi. Namanya kambuh atau recurrence ya. Atau kekambuhan. Jadi itu bukan kena kanker serviks baru, tapi masih ada bibit-bibit yang aktif lagi. Gitu. Jadi makanya orang kalau sudah kena kanker, otomatis dia akan follow up seumur hidup. Dia akan ketemu saya agak lama dan segala macam misalnya. Jadi kalau sudah kena kanker, karena kita harus mengevaluasi karena ada risiko kekambuhan. Walaupun semakin lama waktunya itu semakin jarang, tapi ada risiko itu ada. Ya. Next pertanyaan. 1, 2, 3. Apakah sampel dari pap smear bisa digunakan untuk cek persiapan promil? Tidak ada hubungannya, Bu. Tidak ada hubungannya ya, Dok? Tidak ada hubungannya. Kemudian next, dari Ibu Ratih PIK PLN, maaf, OOY, Dok. OOY apaan ya? Oh, oke. Untuk terapi kemo, apakah benar itu setelah pasien yang kena kanker dan melakukan terapi kemo, baiknya anak kecil, balita tidak berdekatan, dan juga orang dewasa yang sedang kurang fit juga baiknya tidak berdekatan dikarenakan sisa uap dari kemo bisa berada. Saya sudah baca soalnya. Ini jadi kalau masalah kemoterapi itu obat yang keras, saya setuju. Kita pun handlingnya, tenaga medis itu handlingnya hati-hati pakai sarung tangan, ada yang ditutup pakai tempat hitam ya supaya nggak merusak dan segala macam. Tapi intinya seorang pasien kalau mendapatkan kemoterapi sebenarnya dia aman, dia boleh menyentuh siapa saja, dia boleh kalau misalnya kayak selama cairannya bersih tidak apa-apa. Kan kalau kencing buang air besar itu kan tidak bercampur dengan yang lain, jadi aman saja, nggak ada masalah. Jadi obat itu diserap sama tubuh, tapi tidak dipendarkan kayak radiasi gitu, enggak. Jadi aman, nggak ada masalah. Oke, 1, 2, 3. Kembali lagi saya berikan kepada ibu-ibu yang berada di ruangan ini, apakah ada pertanyaan yang lain yang belum terjawab oleh Dr. Pungki, mungkin bisa ditanyakan. Saya beri kesempatan untuk ibu-ibu yang berada di sini. Belum ada. Kalau belum ada, saya kembali lagi ke chatnya ya, Dok. Mungkin ada beberapa chat yang
masih bisa untuk diberikan jawaban. Apakah wanita yang pernah keguguran beresiko terkena kanker, dokter? Tidak ada hubungannya, Bu. Tidak ada hubungannya. Kemudian, apakah benar mengkonsumsi penyedap masakan seperti MSG bisa menyebabkan kanker? Jadi kalau tidak mengkonsumsi MSG, makanannya nggak sedap, Bu. Nah, betul gitu ya. Sebenarnya gini, untuk pencegahan kanker salah satu memang terutama nutrisi itu penting ya, nutrisi. Nutrisi itu gizi ya, gizi itu ya 4 sehat 5 sempurna. Memang apapun makanan yang kita makan itu juga nggak akan mungkin sehat 100%. Penyedap itu sebenarnya sudah ada penelitiannya bahwa pada kadar tertentu, pada dosis tertentu itu aman. Jadi bukan berarti bahwa tidak boleh sama sekali. Tapi kalau berlebihan mungkin juga nggak bagus gitu aja. Nah, sama seperti kayak orang makan fast food. Ya. Fast food tuh enak banget, enak. Saya setuju. Enak. Saya pun juga makan paling seminggu sekali. Macam. Anak saya ajarin makan seminggu sekali. Tapi kalau misalnya makan tiap hari ya nggak sehat, gitu. Jadi kayak gitu. Makan mie instan, wah enak banget sih. Cuman mie instan Indonesia terkenal enak. Cuman ya memang itu nggak sehat juga. Jadi ya makan seminggu sekali ya gitu. Kalau pepet. Ya. Jadi intinya bukan berarti bahwa saya harus menghindari makanan tertentu, bukan. Tapi ya usahakan makanlah tetap makan yang sehat, sebisa mungkin menghindari yang kurang sehat gitu aja. Tapi bukan berarti bahwa tanpa MSG sama sekali ya. Menurut saya sih ya, saya pun juga terus terang ya nggak pakai gitu ya. Cuman ya harus diatur. Kalau berlebihan harus dikurangi. Oke, Dok, ada pertanyaan yang menarik lagi, satu lagi ini, apakah menstrual cup dapat memicu kanker serviks? Oh, enggak ada hubungannya. Oke, sekarang karena dokter punya waktunya masih sekitar 10 menit lagi, dokter ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu, baik yang di sini ataupun yang sedang online di perumahan, dokter? Ya saya mungkin nggak punya pertanyaan ya, saya cuma ya anjuran aja ya untuk melakukan screening rutin ya. Dan jangan lupa bahwa pap smear ini semua screening rutin itu bisa dikerjakan semua orang. Jadi semua tenaga medis maksud saya. Jadi misalnya untuk IVA ya bisa dengan BPJS di puskesmas. Kalau misalnya mau pap smear bisa di rumah sakit, semua rumah sakit besar, di onkologi juga ada, di semua rumah sakit juga ada, semua dokter kandungan bisa, bahkan beberapa dokter umum, bidan pun juga mengerjakan. Kalau di laboratorium juga menerima pap smear. Biasanya mengerjakan memang orang laboratorium, belum tentu dokter. Tapi intinya banyak orang bisa mengerjakan dan di banyak tempat ya. Jadi saya rasa atas dasar itu ya marilah kita rutin screening ya kanker serviks. Dan juga payudara. Payudara itu juga lebih banyak daripada serviks. Jadi kalau wanita itu payudara sama serviks. Mungkin kalau untuk payudara bisa lebih mudah dideteksi karena payudara kan di luar. Jadi bukan di dalam ya, bukan di vagina. Kalau vagina mau nggak mau yang akan dideteksi dokter kandungannya. Kalau payudara bisa ibunya sendiri sarari diperiksa payudaranya. Kalau ragu-ragu tanya suaminya. Jadi suaminya suruh ngecek juga. Jadi kalau dicek 2 orang biasa lebih teliti dan lebih enak ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, Dok. Masih ada waktu satu pertanyaan lagi, Dok. Satu lagi, Dok. Apakah wanita yang pernah kena miom di kandungan, udah pernah dilakukan pengangkatan rahim, masih perlu pap smear seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya orang pengangkatan kandungan itu harus dicek kandungannya yang diangkat itu mulut rahimnya juga diangkat apa enggak. Kalau misalnya mulut rahimnya diangkat, maka dia nggak perlu pap smear. Tapi kalau mulut rahimnya tidak diangkat, jadi dia masih punya mulut rahim, maka masih tetap harus pap smear. Sebenarnya seorang dokter kalau melakukan operasi pasti menjelaskan ke pasiennya. Jadi saya pun juga kadang-kadang menjelaskan kalau ini diangkat enaknya nggak perlu pap smear. Tapi kalau ini nggak diangkat masih tetap harus pap smear. Jadi saya kasih pilihan ke pasiennya. Kalau memang harus dilakukan operasi. Ya. Oke, terima kasih Dok. Dok jangan berangkat dulu karena kita mau foto bersama. Oh, iya, siap. Ibu-ibu diperlihatkan mukanya semuanya akan di capture untuk foto bersama. Baik. Siap, Mas Torik.
Sebentar, udah semua ibu-ibu, karena kita akan foto bersama. Mungkin sekali lagi ya yang belum ya. Oke, sebentar. Saya hitung. 1, 2. Nah, bentar, ini makin banyak. 1. Bentar, Pak. Maaf ya dokter, sebentar dokter. Ayo, dah. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk senyumnya. Yang baru ya, Mas. Terima kasih dokter atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin dokter Arif mau memberikan sesuatu dok atau apa gitu sebelum dokter Pungki beranjak. Ya, assalamualaikum dokter Pungki. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan dok, saya dokter Arif dok. Kebetulan saya dari PT TJB Power Services. Ya, Mas. Di mana acara ini kemarin saya berhubungan dengan staf dokter yaitu Mbak Auli. Saya ucapkan terima kasih sekali dokter atas pengetahuannya, memberikan share kepada kami mengenai kanker serviks, karena kita ketahui kanker serviks menjadi angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia ataupun di dunia dokter. Ya. Terima kasih dokter Pungki. Sama-sama Mas, terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti kalau mau konsultasi atau janjian dengan dokter Pungki bisa ke Mbak Auli ya, seperti itu yang melalui dokter ya. Ya, bisa kontak rumah sakit onkologi juga. Nanti kan ada nomor teleponnya. Terima kasih dokter sekali lagi. Sama-sama, saya izin pamit dulu. Dan semua. Kemudian jangan kemana-mana ibu-ibu karena masih ada door prize-nya ya yang ditunggu-tunggu. Jadi jangan kemana-mana. Mungkin door prize akan diberikan oleh dokter dengan beberapa pertanyaan ya dokter. Iya, iya. Terima kasih dokter. Atau mungkin dokter Pungki mau memberikan pertanyaan mungkin pada. Tidak apa-apa, monggo Mas, tidak apa-apa. saya izin pamit dulu ya. Saya ada kebetulan ada acara lagi. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara kita lanjutkan dengan pembagian hadiah. Kita menggunakan metode kuis ya, Mbak Zaki ya. Tadi mungkin sudah ada yang pengetahuan tentang kanker serviks. Nanti yang dari sini dulu ya Bu ya, untuk yang online nanti kita juga memberikan pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan pertama, penyebab dari kanker serviks itu apa ya? Sebutkan salah 2 tipenya, tadi kan ada 4. Mbak Winda, tadi Mbak Winda yang dari belakang. Ya, yang 3 benar, yang 1 kurang, yaitu 16, 18, 52, dan 45. Ya, saya berikan Pak Sakir mungkin bisa memberikan hadiah untuk Mbak Winda ya. Oh ya, di sana. Yang mana dok? Yang gede ini, dia paling suka yang ini kelihatan. Paling suka yang gede, LED 30 in. Ada foto.
Semoga bermanfaat Mbak Linda untuk dedeknya. Terus minimal berapa lama screening dari CA cervix ini dilakukan? Mbak Sydney? Oh ya, ya kasih yang kecil tapi harganya malah. Untuk ibu-ibu mungkin bisa dibuka videonya mungkin sehingga tahu yang angkat tangan siapa. Ya, pertanyaan untuk ibu-ibu ya. Jadwal vaksin HPV tadi kan ada 3. Ada yang tahu nggak? Tiap berapa bulan sekali? Bisa angkat tangan? Mbak Ulin. Wow, Mbak Ulin. Ya, enggak apa-apa. Jangan dimut, Mbak. Jawabannya apa? 0, 1 atau 2, dan 6. Oke, Mbak. Nanti berarti online juga ya pemberiannya ya. Yang pas itu yang coklat ya. Oke, Mbak, nanti yang gede. Terus tadi kan ada klasifikasi pembacaan pap smear. Itu ada berapa kelas? Silakan angkat tangan. Ada berapa kelas klasifikasi pembacaan dari pap smear? Ganti dok. Oke, saya ubah pertanyaannya ya. Faktor risiko dari kanker serviks 3 saja. Faktor risiko dari kanker serviks. Tuh, ini mau nonton apa ini? Faktor risiko dari kanker serviks. Ya, coba saya tunjuk ya. Oh, ada Bu Eva juga. Ya, Bu Eva. Oh, Anita Reseni. Atau Bu Rostini Sari, Bu Syukur. Ya, ayo Bu Syukur, faktor risiko dari kanker serviks. Oh, Resen. Nita. Bu Nita, ya, Bu Nita. Silakan dijawab. Oh, Mbak Oni. Bu Nita dulu ya. Bu Nita mana? Halo dok. Ya Bu. Minum alkohol, merokok, berganti pasangan. Woi, berganti pasangan itu ngapain maksudnya? Ya begitu dok. Ingat yang tidak sehat dengan berganti-ganti pasangan. Oke, siap. Berganti pasangan tidak apa-apa. Dalam berhubungan maksudnya dok. Ya, nanti kadonya ini ya Bu, tak pilihkan ya Bu. Masih ada. Ya, masih ada pertanyaan lagi ya. Sebutkan pemeriksaan dalam screening dari CA cervix untuk yang di sini. Ya, kita. Oke, ya kita. Nama. Aibon.
Nanti kan masuk finance juga ini. Terus untuk vaksin HPV DNA itu tipe apa aja? Salah 2. Ibu Diosing, vaksin HPV DNA kan ada 4 tipe. Tipenya disebutkan salah 2 aja. Oh ya, Bu Ristania. Mohon maaf disebutkan nama suaminya juga ya Bu. Takutnya kan saya enggak hafal. Saya istri dari Pak Amrul, PLN, Dok. Oh, mohon maaf Bu. Ya, saya taunya Bu Amrul gitu. Oh, ya untuk vaksin Ya Bu. Vaksin HPV tipe 6, 11, 16, dan 18. Loh, ini malah komplit berarti hadiahnya bisa double Bu. Ya Bu, benar Bu. Ya, nanti tak bawakan ya Bu. Makasih Dok. Pak Sakir mungkin. Ya, satu pertanyaan lagi. Untuk peringatan Hari Kanker Sedunia setiap tanggal berapa? Mbak Isnun. Tanggal berapa Mbak Isnun? 4 Februari. Ya. Komplit ya. Masih satu lagi ya? Iya benar. Iya, satu. Buat ibu-ibu sama aja. Ya, ibu-ibu sudah siap dengan pertanyaannya? Terakhir. Stadium dari kanker serviks ada berapa, Bu? Ada 4, 7, atau 5? Ayo, diangkat tangannya. Ini. Mbak Dian Lutfi Asmi. Ya, Mbak Dian Lutfi Asmi. Silakan. Halo. Iya. Suaminya? Ada 4, Dok. Suaminya? Suaminya Mas Arief Wijayanto. Oh, Arif. Ya, Arif NA ya. Oke, terima kasih ya Mbak Dian. Iya. Lutfi Asmi. Ya, Iya, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua dari yang online ataupun yang offline. Atas terselenggaranya acara ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Zaki.